Renungan Harian Katolik, Senin 4 Juli 2022. Allah memulihkan Israel menjadi istrinya yang dikasihinya. Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Percayalah sepenuhnya kepadanya. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Allah memulihkan Israel menjadi istri yang dikasihinya. Kisah Israel mengkhianati Allah. Hubungan antara Allah dan bangsa Israel digambarkan seperti hubungan suami istri. Allah sebagai suami dan bangsa Israel sebagai istri. Hubungan itu seharusnya dijaga erat dan mesra. Namun segala kasih sayang Allah dilupakan bangsa Israel. Sang istri berpaling kepada Baal yang dianggap memberi kesuburan lahan pertanian Israel. Dan juga banyak pelanggaran lain yang tidak berkenan di mata Allah. Apa yang akan Allah lakukan sebagai suami yang dikhianati? Pertama, Allah menutup jalan Israel tidak dapat berhubungan dengan Baal. Kedua, Israel tidak lagi mendapat berkat Allah yang diterimanya selama ini. Bangsa itu akan kehilangan segala-galanya dan mengalami masa pembuangan. Semua itu adalah untuk membawa balik Israel sang istri kepada Allah. Sang istri diharapkan merenungkan kesalahannya yang begitu banyak kepada sang suami dalam waktu yang panjang. Walau dengan begitu banyak dikecewakan, Allah Israel adalah Allah yang sangat setia, yang akan memulihkan Israel menjadi istri yang dikasihinya sama seperti masa mudanya dulu. Kesetiaan adalah hal yang sangat berharga. Hanya dengan kesetiaan, sebuah hubungan atau relasi dapat terjaga dengan baik dan lama. Menemukan pasangan atau rekan yang setia seperti menemukan sebuah berlian. Namun orang di masa kini banyak yang melakukan ketidaksetiaan. Alasan seseorang memilih tidak setia adalah: pertama, tidak bisa mengontrol nafsunya. Dia bisa meninggalkan partnernya jika merasa partnernya tidak bisa menyediakan. Kedua, egois, terlalu menuntut segala keinginannya harus dipenuhi. Dan ketiga, kurangnya sikap menghargai. Semua sikap-sikap buruk itu hanya bisa diatasi jika kita mengenal firman Tuhan, lalu melatih diri mengikuti firman itu. Contoh firman Tuhan agar kita mengasihi sesama. Jika kita memiliki kasih, tentu kita tidak akan bersikap egois, dan tentu kita akan menghargai dan mau mengerti orang lain. Renungan bacaan Injil. Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Percayalah sepenuhnya kepadanya. Kisah kepala rumah ibadat dan wanita sakit pendarahan memohon pertolongan Yesus. Yairus, seorang kepala rumah ibadat di Kapernaum, mendapat berita duka. Anak perempuannya baru saja meninggal. Ia memohon kepada Yesus agar meletakkan tangannya di atas putrinya itu. Yairus percaya Yesus mampu menghidupkan anaknya kembali. Di dalam perjalanan ke rumah Yairus, seorang wanita menghampiri Yesus dari belakang. Wanita itu sudah 12 tahun menderita pendarahan. Merasa tidak layak, namun percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, wanita itu memberanikan diri menjamah jumbai jubah Yesus. Yesus tergerak hatinya dan menjelaskan kepada dia bahwa iman dia yang menyelamatkan, bukan hanya karena menyentuh jubah Yesus. Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah duka.
Ketika melihat anak itu, Yesus berkata bahwa anak itu sedang tidur. Orang-orang di rumah Yairus malah mentertawakan Yesus. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Dari pengalaman Yairus dan wanita itu, kita dapat belajar bahwa masalah sesulit apapun, bahkan yang sudah tidak ada harapan lagi, ternyata kita selalu bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika tidak ada lagi manusia yang dapat menolong, kepada siapa lagi kita memohon pertolongan selain kepada Tuhan sendiri? Kita harus memiliki iman dan harapan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Ia adalah penolong dan penyelamat kita yang sejati. Janganlah ragu-ragu. Dengan kerendahan hati, kita sujud di hadapan-Nya. Jika seorang ayah pasti menolong anak-anaknya, apalagi Allah Bapa kita di surga. Ia pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya. Bahkan hal yang mustahil bagi manusia adalah pasti baginya. Janganlah kita tidak percaya. Jangan kita seperti beberapa orang yang berada di rumah Yairus itu, yang menertawakan kuasa dan otoritas Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau selalu menjaga kesetiaan kepada-Mu. Kami sadar bahwa kasih-Mu kepada kami sungguh besar. Sudah sepatutnya kami taat kepada firman-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami yang sejati. Amin.